Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Eti Sofiati, yang kedua ada Hasmi Rahmani, dan yang ketiga ada Dini Widianti. Kami akan menjelaskan mengenai standar kompetensi guru di negara Inggris. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, sistem penjaminan mutu di negara Inggris. Mutu sebuah sekolah ditentukan oleh beberapa hal. Dua hal yang seringkali dijadikan tolak ukur adalah kualitas dari guru atau staf pengajar dan kelembagaan di sekolah itu sendiri. Jadi, guru sangat penting ya, jadi tolak ukur yang sangat penting. Di Inggris terdapat lembaga-lembaga khusus untuk menangani kontrol mutu dari guru dan kelembagaan di dalam sekolah itu, yang dinamakan dengan NCTL atau National College for Teaching and Leadership. Dan ada Ofsted juga, atau Office for Standards in Education. Next, untuk sekilas penerimaan dan pembinaan guru atau staf pengajar. Yang pertama, guru atau staf pengajar di England atau di Inggris itu tidak tergolong PNS atau civil servants, namun direkrut oleh pemerintah daerah atau lembaga yang tergantung jenis sekolahnya. Misal, guru di lembaga swasta merupakan pegawai dari lembaga tersebut. Nah, mayoritas dari guru yang terdata, sekitar 96% adalah qualified teacher, dengan kualifikasi tingkat sarjana atau lebih tinggi. Nah, untuk menjadi guru di Inggris sendiri, seseorang harus atau diwajibkan untuk memiliki sertifikat QTS atau Qualified Teacher Status yang diterbitkan oleh NCTL atau The National College for Teaching and Leadership. Jadi, sertifikat QTS itu atau Qualified Teacher Status itu kalau di Indonesia itu sama dengan sertifikat pendidik. Namun jika di Inggris itu diwajibkan, di Indonesia sendiri belum. Nah, untuk QTS sendiri itu didapatkan setelah mengikuti ITT atau Initial Teacher Training yang diadakan juga oleh NCTL. Kalau di kita itu PPG ya, atau pendidikan profesi guru. Persyaratan mengajar di jenjang pendidikan primer dan sekunder. Nah, untuk mengajar di sekolah pemerintah, staf pengajar diwajibkan yang pertama tadi ya, memiliki QTS setelah mengikuti ujian dan ITT. Kemudian, ada beberapa persyaratan dasar terkait dengan riwayat pendidikan dari calon guru tersebut. Ada yang pertama adalah GCSE atau yang setara. GCSE adalah General Certificate of Secondary Education dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, GCS ini itu adalah sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti pendidikan sekunder. Itu nilai yang dibutuhkan minimal C. Kemudian ada GCSE dalam mata pelajaran matematika juga C, minimal. Kemudian Science juga C. Nah, untuk gelar sarjana sendiri itu nilai yang dibutuhkan minimal predikatnya pas atau ber-IPK sekitar 2. Khusus bagi para pengajar tadi pas ya. Kemudian, tapi akhir-akhir ini terdapat penekanan pada predikat gelar sarjana karena hal tersebut menjadi indikator dari kesuksesan saat mengikuti ITT ya, atau kalau di kita itu PPG, serta dalam perekrutan untuk mengajar. Nah, ini berdasarkan pada riset bahwa yang predikatnya itu 2,1 itu sekitar IPK 3,3 sampai dengan 3,67 itu ternyata berpeluang lebih besar untuk mendapatkan QTS dan untuk direkrut setelah pas mengikuti ITT atau di PPG itu ternyata rekrutannya lebih besar. Nah, hal ini itu sejalan dengan keinginan sekolah untuk menyediakan pendidikan dengan kualitas yang terbaik dan realisasinya adalah dengan merekrut staf pengajar yang terbaik juga. Seperti itu ya. Nah, sekilas mengenai ITT. ITT itu tersedia di pusat-pusat pelatihan, di sekolah ataupun universitas yang ditunjuk dan dibiayai oleh NCTL. Namun ada syaratnya atau ada kriterianya. Yang pertama adalah memiliki kerjasama dengan institusinya atau NCTL-nya. Yang kedua adalah ada opsi rute pelatihannya yang akan dijelaskan selanjutnya. Nah, yang pertama untuk rute ITT yang didasarkan pada waktu pengambilan pelatihan. Jadi bagaimana cara untuk mendapatkan QTS ya? Yang pertama ada secara beruntun atau konsekutif, dan yang kedua ada secara bersamaan atau konkuren. Nah, untuk yang beruntun maksudnya pelatihan ini ditujukan pada staf pengajar yang sudah bergelar sarjana. Jadi udah lulus sarjana, kemudian ingin mendapatkan QTS.
Pelatihan profesi ini bertujuan untuk mendapatkan 2 sertifikat, yaitu secara akademik, Professional Graduate atau Postgraduate Certificate in Education atau PCGE. Kemudian yang secara profesional berarti dia mendapatkan QTS atau Qualified Teacher Status Certificate QTS ya. Kemudian, apa bedanya sama yang kedua? Yang kedua adalah ketika secara bersamaan, di mana pendidikan yang melibatkan program studi berdurasi 3 atau 4 tahun dengan pemberian gelar sarjana dan sertifikasi QTS. Jadi, sekolah sarjana sekaligus untuk sertifikasi QTS. Umumnya program yang menggunakan sistem ini ditunjukkan bagi mereka yang ingin menjadi staf pengajar pendidikan di tingkat primer. Nah, ada rute ITT lain yang akan dijelaskan oleh Saudari Hasni. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Bu Eti, yaitu masih mengenai variasi dan rute ITT. Nah, tapi di sini pembagiannya itu berdasarkan basis pengambilan pelatihannya. Nah, yang pertama itu ada dari basis sekolah. Nah, dari basis sekolah itu ada SCITT. Nah, di pelatihan SCITT ini memberikan pengalaman kepada calon guru dengan calon guru tersebut terlibat langsung atau terlibat aktif mengajar di sekolah. Nah, calon guru ini mengajar di sekolah ditetapkan oleh konsorsium antara sekolah dan universitas yang menyediakan pelatihan SCITT ini. Nah, kemudian calon guru ini tetap dibekali melalui pembelajaran di kelas-kelas. Nah, hanya saja porsi waktu terbesar adalah praktek mengajar di sekolah. Nah, jadi sebelum ke pelatihan, para calon guru diberikan pembelajaran di kelas, tapi waktu terbesar yang mereka lakukan adalah praktek mengajar di sekolah. Nah, pelatihan ini mengikuti tahun ajaran sekolah, yaitu bermula dari bulan September sampai bulan Juni ya. Nah, dalam pelatihan ini selain mendapatkan sertifikat QTS, beberapa konsorsium dapat memberikan gelar PGCE yang divalidasi oleh Institut Perguruan Tinggi. Nah, kemudian dari basis sekolah yang kedua itu ada School Direct. Nah, melalui pelatihan ini, pihak sekolah itu memiliki pengaruh untuk menentukan spesifikasi calon guru yang melakukan pelatihan. Nah, jadi di sini dipilih oleh pihak sekolah guru mana yang berhak melakukan pelatihan. Nah, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi di sini sekolah secara independen memilih penyedia ITT. Kemudian yang ketiga ada Teach First. Nah, program ini serupa dengan School Direct, di mana para calon guru itu tidak hanya menerima pelatihan, namun juga dipekerjakan di sekolah terkait. Ya. Nah, dan program yang ditawarkan itu berdurasi selama 2 tahun. Dan di akhir program, para calon guru mendapatkan sertifikat PGCE. Nah, selanjutnya akan dipaparkan lebih lanjut mengenai School Direct ya. Nah, di sini School Direct, beberapa mekanisme dari School Direct itu antara lain sekolah menentukan sendiri penyedia ITT, kemudian sekolah bersama penyedia ITT menyusun materi pelatihan yang dibutuhkan. Kemudian sekolah bersama penyedia ITT menentukan pembagian untuk pendanaan dan pelatihan. Kemudian sekolah menyediakan informasi mengenai posisi-posisi yang tersedia untuk perekrutan. Kemudian yang terakhir, seleksi dilakukan terhadap peserta pelatihan. Nah, jadi telah saya paparkan tadi bahwa di School Direct ini pemilihannya itu secara independen, jadi
bebas ya. Jadi sekolah dan penyedia ITT yang menentukan calon guru yang melakukan pelatihan. Nah, jika sekolah-sekolah tertarik untuk bergabung di pelatihan ini, diwajibkan untuk mengajukan permintaan ke NCTL. Nah, dan siklus proses dari School Direct ini dapat dilihat pada gambar di samping ya. Yang pertama itu dari registrasi, kemudian reservasi tempat, dan seterusnya training, kemudian sampai akhirnya audit dan evaluasi. Nah, kemudian tipe program pelatihan yang dapat diajukan oleh pihak sekolah masih dari School Direct. Yang pertama itu ada tuition fee. Jadi untuk yang pertama ini para calon guru itu mendapatkan beasiswa, kemudian ditempatkan di suatu sekolah ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada salary. Jadi mereka itu ditempatkan oleh NCTL ya, para calon guru ditempatkan oleh NCTL, kemudian ditetapkan di sekolah. Nah, tapi mereka itu masih tetap sebagai unqualified teacher ya. Nah, tapi karena mereka bekerja di sana, jadi mereka berhak digaji seperti itu. Nah, kemudian ini pemaparan dari Teach First. Nah, jadi para calon guru yang disaring untuk program ini adalah mereka itu para top graduates dari universitas-universitas yang tergabung dalam RUS Group ya. Nah, dan kriterianya itu antara lain gelar dengan penghargaan 2:1 atau lebih tinggi, kemudian 300 poin untuk UCAS ya, atau itu mungkin ada kriteria kalau di kita misalkan TOEFL ya gitu. Nah, kemudian memiliki kualifikasi A level yang memenuhi persyaratan tiap subjek, nilai GCSEC untuk mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika, fleksibilitas untuk bekerja di mana saja, berkomitmen untuk menjalankan program Leadership Development Program. Nah, selain persyaratan-persyaratan di atas, beberapa pengetahuan dan kompetensi yang perlu dipenuhi yaitu empati, interaksi, pengetahuan, kepemimpinan, perencanaan, dan perorganisasian, penyelesaian masalah, evaluasi diri, dan ketangguhan. Nah, jadi untuk melakukan pelatihan pun di Inggris pun ya sangat ketat ya. Ini masih pelatihan, jadi mereka harus memiliki kemampuan-kemampuan. Nah, salah satunya ini ya yang telah dipaparkan tadi. Nah, kemudian ini yang kedua yaitu basis universitas ya. Masih di basis pengambilan pelatihan. Tadi yang pertama basis sekolah, yang kedua dari basis universitas. Nah, kalau di basis universitas ini dengan pengambilan program pasca sarjana dan sarjananya terdapat beberapa durasi waktu praktek mengajar di sekolah. Jadi mungkin kalau di kita ini seperti KKN ya. Nah, jadi jika untuk program sarjana yang diselesaikan selama 4 tahun, maka praktek mengajar di sekolahnya itu selama 160 hari. Kemudian untuk program sarjana yang diselesaikan dalam waktu 2 atau 3 tahun, waktu praktek mengajar di sekolahnya 120 hari. Dan untuk graduate trainees yang mengajar di tingkat pendidikan sekunder yaitu 120 hari. Dan untuk graduate trainer yang mengajar di tingkat pendidikan primer yaitu selama 90 hari. Nah, jadi waktu praktek di sana itu sangat lama ya, sangat lama. Ini belum menjadi seorang guru, tapi masih syarat-syarat untuk menjadi seorang guru gitu.
Jadi mereka harus mengikuti praktek mengajar yang lama gitu ya. Nah, kemudian ada bila mereka mengambil pelatihan basis kursus online. Nah, ini seperti yang disediakan oleh Universitas Terbuka England. Nah, ini dilakukan secara online ya tentunya. Nah, kemudian di sini ada tahap wawancara. Ini masih di dalam proses aplikasi atau pelatihan ITT ya. Nah, ini agar memenuhi syarat mengajar ya, agar mereka bisa menjadi guru. Jadi tahap wawancara ini akan mengevaluasi para calon guru itu mengenai kepribadian, pengalaman bekerja dengan anak-anak muda, kemudian komitmen dan antusiasme untuk mengajar subjek yang menjadi spesialisasi dari calon guru, serta mampu berbahasa Inggris secara jelas dan akurat. Kemudian yang terakhir, keterampilan serta pengetahuan yang relevan. Nah, kemudian ini ada skill test juga untuk syarat mengajar ya, agar dia bisa menjadi guru. Nah, ujian yang dimaksudkan itu untuk mengevaluasi keterampilan inti yang harus dimiliki oleh seorang guru, terutama pada bidang bahasa Inggris dan matematika. Ini berlaku bagi calon guru dari semua latar belakang pendidikan dan spesialisasi. Nah, semua pernyataan di dalam ujian adalah refleksi dari hal-hal yang dihadapi seorang guru di sekolah. Nah, jadi setelah melakukan pelatihan-pelatihan yang cukup lama ya, kemudian diwawancara, kemudian ada skill testnya. Jadi tes kemampuan, apakah calon guru tersebut sudah layak untuk menjadi guru. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pendanaannya, untuk ini ada 3. Ya, di sini terdapat 3 kategori pendanaan yang bisa didapatkan oleh para calon guru untuk membiayai pelatihan ITT yang tadi ya. Jadi pelatihan ITT ini pendanaannya yang pertama berbasis envelopment atau gaji ya. Gaji adalah salah satu bentuk pendanaan yang bisa didapat para calon guru yang mengikuti pelatihan seperti school direct ya. Jadi dari gaji ya, digaji gitu. Kemudian yang kedua pendanaan program sarjana. Nah, khusus untuk program ini terdapat beberapa opsi pendanaan seperti pinjaman untuk biaya studi, pinjaman untuk biaya hidup, dan grant untuk biaya hidup. Kemudian yang ketiga, pendanaan program pascasarjana. Untuk program ini terdapat pendanaan yang bernama Training Bursaries. Bursar ini diberikan kepada para calon guru yang tidak dipekerjakan oleh sekolah tempat ITT diadakan. Besarannya tergantung dari subjek yang diajarkan, predikat atau kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Nah, jadi bagi para calon guru yang ingin melakukan pelatihan dan sehingga mereka bisa memenuhi syarat untuk mengajar ya. Jadi pendanaannya bisa mereka pilih dari ketiga ini. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Dini. Terima kasih banyak. Saya akan melanjutkan untuk pembahasan yang berikutnya, yaitu persyaratan mengajar di jenjang pendidikan lanjutan atau further education. Adapun persyaratannya diantaranya adalah memiliki kualifikasi profesional, kemudian memiliki status Qualified Teacher Learning and Skills atau QTLS, atau Associate Teacher Learning Skills atau ETLS. Berikutnya adalah persyaratan mengajar di jenjang pendidikan tinggi atau higher education. Di antaranya adalah mengikuti pelatihan yang diberikan oleh lembaga pendidikan tinggi yang dimasukkan ke dalam persyaratan kontrak kerja. Dan persyaratan berikutnya adalah memiliki sertifikat Postgraduate Certificate
in Higher Education atau PCHE yang diakreditasi oleh Higher Education Academy atau HEA. Berikutnya di Inggris ini ada yang disebut dengan masa percobaan atau induction, yaitu setelah guru mengikuti pelatihan ITT, kemudian mendapatkan QTS dan lulus ujian skill test, para guru yang sudah terkualifikasi wajib mengikuti masa percobaan selama 1 tahun ajaran atau disebut dengan 3 full school terms. Nah, adapun komponen dari masa percobaan itu adalah diantaranya program profesional pengembangan diri untuk guru, kemudian evaluasi dengan menggunakan teacher standards. Nah, jenis sekolah yang dapat dilakukan di masa percobaan diantaranya adalah maintenance school, maintenance or non-maintenance nursery, academy, kemudian sekolah gratis, dan institusi pendidikan lanjutan seperti sixth form college. Di masa percobaan ini hanya boleh dilakukan 1 kali saja. Nah, jika hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh induction tutor, yaitu kepala sekolahnya, atau ternyata tidak memenuhi standar, maka guru tersebut tidak dapat direkrut oleh sekolah manapun di England atau di Inggris ya, dan namanya tercatat dalam daftar yang gagal di masa percobaan milik NCTL, tapi tidak akan kehilangan QTS-nya. Berdasarkan hasil evaluasi induction tutor tadi atau dari kepala sekolah tadi, itu akan membuat rekomendasi yang diserahkan kepada lembaga terkait yang menyatakan apakah progres dari NKT dan evaluasinya memenuhi teacher standards atau tidak. Dan selanjutnya, lembaga terkait membuat keputusan apakah NKT bisa dinyatakan lulus atau gagal atau membutuhkan perpanjangan dari masa percobaan. Yang keputusan ini kemudian lalu diserahkan kembali kepada kepala sekolah dan NCTL. Berikutnya adalah standar guru yang ada di England. Standar guru yang diaplikasikan di England sejak September 2012 ini dibuat oleh sekelompok kepala sekolah yang terdapat di seluruh England dan dikonsultasikan dengan Teaching Union. Para guru menjadikan pendidikan siswa sebagai perhatian pertama mereka dan bertanggung jawab untuk mencapai standar tertinggi. Guru juga bertindak dengan kejujuran dan integritas, memiliki subjek yang kuat dalam pengetahuan, kemudian menjaga pengetahuan dan keterampilan mereka sebagai guru tetap mutakhir dan terkini, kemudian kritis terhadap diri sendiri, menjalin hubungan profesional yang positif, dan bekerja dengan orang tua demi kepentingan terbaik siswa mereka. Adapun standar guru yang berlaku di England ini terdiri menjadi 2, diantaranya yang pertama adalah standar guru dalam mengajar, di mana ada 8 standar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah tetapkan harapan tinggi dan yang menginspirasi, memotivasi, dan menantang siswa. Kemudian yang kedua adalah mempromosikan kemajuan dan hasil yang baik oleh siswa. Yang ketiga adalah menunjukkan mata pelajaran dan pengetahuan kurikulum yang baik. Kemudian yang keempat adalah rencanakan dan ajarkan pelajaran yang terstruktur dengan baik. Yang kelima adalah sesuaikan pengajaran untuk menanggapi kekuatan dan kebutuhan semua siswa. Kemudian yang keenam adalah gunakan penilaian yang akurat dan produktif. Yang ketujuh adalah kelola perilaku secara efektif untuk memastikan pembelajaran yang baik dan aman bagi lingkungan hidup. Dan yang terakhir yang kedelapan adalah memenuhi tanggung jawab profesional yang lebih luas. Yang berikutnya adalah standar guru dalam perilaku pribadi dan profesional. Yang pertama, guru menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat terhadap profesinya dan menjaga tinggi standar etika dan perilaku di dalam dan di luar sekolah dengan cara yaitu memperlakukan siswa dengan bermartabat, kemudian membangun hubungan yang mengakar saling menghormati, dan setiap saat mengamati batasan yang tepat sesuai dengan posisi dari profesional guru. Yang berikutnya adalah memperhatikan kebutuhan untuk menjaga kesejahteraan siswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu menunjukkan toleransi dan penghormatan terhadap hak orang lain. Berikutnya tidak merusak nilai-nilai dasar di Inggris termasuk demokrasi, supremasi hukum, kebebasan individu, dan kebersamaan rasa hormat dan toleransi orang-orang dengan keyakinan yang berbeda.
lalu memastikan bahwa keyakinan pribadi tidak diungkapkan dengan cara mengeksploitasi kerentanan siswa atau mungkin membuat mereka putus asa. Berikutnya yang kedua adalah guru harus memiliki perhatian yang tepat dan profesional untuk etos, kebijakan dan praktik sekolah tempat mereka mengajar dan mempertahankan standar tinggi dalam kehadiran dan ketepatan waktu mereka sendiri. Yang ketiga adalah guru harus memiliki pemahaman dan selalu bertindak di dalam kerangka hukum yang menetapkan tugas profesional mereka dan bertanggung jawab. Berikutnya adalah pembinaan guru yang ada di England. Para guru diberikan pelatihan yang berhubungan dengan topik kurikulum, penentuan target dan evaluasi, kemudian kebutuhan khusus, kepemimpinan, dan teknologi. Pelatihan ini diadakan di sekolah, bisa di sekolah, di pusat pelatihan regional yang dikelola oleh pemerintah daerah, ataupun antar sekolah. Ada terdapat 200 sekolah dengan predikat outstanding yang dicanangkan dan didanai oleh pemerintah sebagai teaching schools yang memiliki peran utama dengan melakukan pembinaan guru-guru di sekolah-sekolah yang dikelola pemerintah di England dengan menekankan pada kolaborasi dalam bentuk aliansi sekolah-sekolah. Berikutnya, para guru didorong untuk mengikuti Continuing Professional Development atau CPD yang disediakan oleh Institute for Learning, di mana materi-materi yang diajarkannya dalam pelatihan ini adalah untuk mengaktualisasi keterampilan mengajar dan belajar. Para guru juga didorong untuk mengambil kembali pendidikan pascasarjana pada bidang-bidang prioritas seperti bahasa Inggris, matematika, sains, dan seni. Pemerintah secara khusus mengalokasikan dana sebesar 2 juta pound per tahunnya untuk menyediakan beasiswa National Scholarship Fund hingga 3.500 pound yang diberikan bagi para guru yang berminat. Hingga saat ini, program beasiswa ini sudah terlaksana sebanyak 3 kali. Di jenjang pendidikan tinggi, pelatihan diberikan lebih ke arah pengembangan diri untuk sukses di riset, seperti teknik riset, administrasi, keterampilan manajerial, pengembangan diri, dan IT yang disediakan oleh institusi seperti Higher Education Academy atau HAA. Baik, itu adalah pembahasan dari saya. Untuk berikutnya saya kembalikan kepada Bu Eti. Terima kasih.